Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM C24012410074 dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kulis Virus Copernicus 21791 yang ditangkap di Selat Sunda. Baik, untuk latar belakang, Selat Sunda merupakan wilayah perairan Indonesia yang sangat strategis, yang merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, Selat Sunda ini berada di wilayah PPRI, PPRI 572, di mana terdapat berbagai jenis habitat ikan, salah satunya adalah ikan kulisi. Menurut Octaviani et al. 2016. Nah, ikan kulisi merupakan ikan demersal yang sangat penting, yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, yang digunakan sebagai produk olahan maupun konsumsi secara langsung. Nah, semakin meningkat pemanfaatan ikan kulisi terhadap tekanan stok alamnya, maka dilakukanlah kajian aspek biologi perikanan yang meliputi pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Nah, untuk waktu dan tempat praktikum dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2005 yang bertempat di Laboratorium Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk alat dan bahan dapat dilihat di samping. Untuk prosedur kerja, kita menggunakan 3 prosedur kerja. Yang pertama ada pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Untuk pertumbuhan sendiri, pertama kita melakukan morfometrik terhadap ikan kulisi seperti panjang total, panjang cagak, panjang baku, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita bedah untuk diambil lambung, gonad, dan ususnya. Lalu untuk reproduksi sendiri, kita siapkan gonad, lalu gunakan metode gravimetri, morfometri, gabungan untuk dilihatnya dari gonad tersebut. Lalu ada makanan ikan. Nah, pertama siapkan lambung, lalu dikerik lambungnya, dan diamati di mikroskop. Ya, untuk menunjang hasil-hasil dari praktikum tadi, kita menggunakan analisis data sebagai berikut. Ada pertemuan ikan, reproduksi, dan makanan. Ya, untuk hasil dan pembahasan yang pertama adalah pertemuan, yang dimana DFP. DFP, distribusi frekuensi panjang. Dapat dilihat bahwa total tertinggi adalah di selang kelas 138 sampai 159. Lalu untuk jantan tertinggi di selang kelas 160 sampai 181. Dan untuk betina itu di selang kelas 182 sampai 203. Nah, untuk HPB merupakan hubungan panjang bobot. Untuk total sendiri adalah setiap penambahan satu satuan panjang sebesar 0,0002 akan mempengaruhi nilai bobot sebesar 2,4537. Untuk jantan, setiap penambahan sebesar satu satuan panjang 0,01 akan mempengaruhi nilai bobot sebesar 2,6089. Nah, untuk betina sendiri, setiap penambahan satu satuan panjang sebesar 0,004 akan mempengaruhi nilai bobot sebesar 2,4356. Nah, lalu untuk ke pola pertumbuhannya, untuk total 3 bulan, pola pertumbuhan ikan kulisi ini adalah alometrik negatif, yang dimana alometrik negatif sendiri adalah pertambahan panjangnya lebih dominan dibandingkan pertambahan bobotnya. Lalu ada hubungan panjang dan bobot. Untuk jantan itu paling kuat ada di bulan Maret sebesar 0,6627. Lalu di betina itu di bulan Maret juga dengan nilai 0,7706. Lalu kita masuk ke FK, faktor kondisi. Nah, pada FK gabungan ini, dalam 3 bulan ini, selang kelas tertinggi ada di 226 sampai 247. Lalu untuk total FK jantan ini ada di 220, 248 sampai 269. Lalu untuk FK betina ini ada di 226 sampai 247. Lalu masuk ke reproduksi. Nah, yang pertama ada nisbah kelamin. Nah, untuk total nisbah kelamin ini dikatakan bahwa perbandingan antara ikan kulisi jantan dan ikan kulisi betina adalah tidak seimbang, yang dimana didapatkan dari X hitung 13,447 adalah lebih besar daripada X nya 9,4887, yang dimana itu adalah 0 dan mengartikan tidak seimbang. Lalu kita masuk ke TKG, tingkat kemantangan gonad pada total gabungan. Nah, bahwa dijelaskan di sini terlihat bahwa TKG tergabungan ini didominasi oleh TKG 2. Untuk TKG jantan ini didominasi oleh TKG 2 juga. Dan untuk TKG betina ini didominasi oleh TKG 4. Nah,
untuk IKG total gabungan indeks kematangan gonad. Nah, untuk total gabungan ini adalah TKG tertinggi ada di TKG 5, di TKG betina itu tertinggi ada di TKG 4, dan di IKG jantan ini tertinggi ada di TKG 5. Nah, lalu ke hubungan fekulitas dengan panjang yang dimana setiap penambahan satu satuan panjang 35,721 akan mempengaruhi nilai fekulitas sebesar 2,404. Nah, lalu untuk hubungan fekulitas dengan bobot, setiap penambahan satu satuan bobot sebesar 2.552,1 akan mempengaruhi nilai fekulitas sebesar 0,5101. Nah, untuk diameter telur sendiri, di sini bahwa dikatakan ikan kuris ini merupakan ikan yang memiliki pola pemijahan total spinal yang artinya memijah dalam satu kali periode. Lalu untuk makanan ikan, nah untuk indeks preponderance yang total ini dapat diketahui bahwa makanan utama ikan kulisi adalah ikan sebesar 45%. Lalu untuk makanan pelengkapnya ada beberapa organisme tidak teridentifikasi, udang, dan kepotongan kepiting. Lalu untuk indeks preponderance total jantan ini dikatakan jantan ini tidak memiliki makanan utama dan memiliki makanan pelengkap seperti udang, ikan, dan potongan kepiting. Nah, untuk total betina sendiri, makanan utamanya adalah ikan, dan untuk makanan pelengkapnya ada beberapa organisme tidak teridentifikasi, potongan kepiting, dan udang. Nah, untuk luas relung ikan, nah, luas relung ikan kulisi ini dapat dilihat bahwa di sini didapatkan nilai 0,3976 dan 0,1713, yang dimana nilai ini adalah atau mendekati 0 dan menjauhi 1. Dapat dikatakan bahwa luas relung ikan kulisi adalah sempit, yang dimana artinya bahwa ikan kulisi ini selektif dalam mencari makannya. Lalu ada tabel tumpang tindih yang dimana memiliki nilai 0,7782, yang dimana itu adalah mendekati 1, yang artinya ikan kulisi ini cenderung memilih mencari makan yang sama. Lalu ada hubungan volume dan panjang tubuh ikan kulisi. Nah, untuk total sendiri adalah sebesar 0,292 itu akan mempengaruhi berat panjang tubuh ikan sebesar 0,095. Nah, untuk R-nya sendiri adalah rentan antara 2 sampai 4%, yang dimana artinya itu ikan kulisi ini memakan dalam jarak dekat. Jadi yang di depan semua itu dimakan, tapi tetap selektif. Lalu untuk panjang ususnya sendiri adalah 0,6409, yang artinya itu kurang dari 1. Bahwa dikatakan di sini adalah ikan kulisi ini merupakan ikan karnivora. Nah, untuk indeks stomach content atau indeks isi lambung ini pada total gabungan ini tertinggi ada di TKG 1, untuk jantan ini tertinggi ada di TKG 2 dan terendah di TKG 3. Lalu di betina ini tertinggi di TKG 3 dan terendah di TKG 2. Nah, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa analisis pertumbuhan selama 3 bulan ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan kulis ini alomatik negatif. Lalu hasil nisbah kelamin tidak seimbang dan pola pemijahnya termasuk total spoiler. Nah, makanan utama ikan kulis adalah ikan dan pangkalan pelengkapnya seperti berbagai organisme tidak teridentifikasi, potongan kepiting, dan udang. Maaf, potongan kepiting dan udang. Lalu ikan kulisi ini memiliki luas relung yang sempit. Lalu memiliki tumpang tindih yang kurang dari satunya menunjukkan kecenderungan pilihan makan yang relatif sama. Nah, ikan kulisi ini dikategorikan sebagai ikan karnivora. Nah, saran dari kelompok kami yaitu perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait biologi perikanan ikan kulisi di perairan Selat Sunda untuk setiap tahunnya agar kita tahu keberadaan stok ikan kulisi di sana secara berkala. Lalu, untuk kondisi perairan dan penangkapan di Selat Sunda itu perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian ikan kulisi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, parah ini.